Oke, puji nama Tuhan. Ya, sama-sama kita buka dari Kolose pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang mau saya bagikan, saya berikan judul menjadi yang terbaik. Semua katakan. Lihat orang kiri kanan yang bilang buat dia menjadi yang terbaik. Oke, puji nama Tuhan. Menjadi yang terbaik, teman-teman. Oke, saya percaya bahwa semua kita punya kerinduan. Siapapun dia, saya yakin semua kita punya kerinduan untuk dalam area apapun kita ada, di manapun kita berada, kita bekerja, kita berkecimpung. Ya mungkin yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, SMA. Saya percaya bahwa semua kita di area manapun kita ada, saya yakin semua kita pasti ingin jadi yang terbaik. Betul ya, amin ya. Oke, saya ingat saudara, selalu kami singgung-singgung terus, biar kami terus mengingat beliau, almarhum Pastor John selalu bilang buat kami begini. Apapun yang Anda bikin, apapun yang Anda kerjakan, usahakan Anda mengerjakannya Anda di level mastering. Semua katakan mastering. Mastering itu berarti menguasai. Saya nggak bilang bahwa Anda cerdas smart kali seperti ya yang ada yang lawan, bukan. Maksud saya mastering berarti Anda menguasai setiap bidang yang Anda punya. Saya kasih contoh. Kalau Anda usher, Anda harus mastering usher. Anda tahu bagaimana kalau jemaat lagi gelisah, Anda tahu dia ada butuh sesuatu. Nah, itu mastering. Oke, itu mastering. Anda tahu kalau masalahnya di lighting misalnya, Anda tahu, wah ini kayaknya dikurang daya deh. Nah, contoh misalnya, itu mastering. Oke. Jadi Anda hidup harus sampai di level mastering. Oke, kami selalu bilang gini, mastering. Oke. Jadi kalau tahun ini Anda level 1, tahun depan Anda harus level 2. Ngerti ya, tangkap ya. Nah, itu almarhum Bapak Gembala sering pakai istilah, jangan mau hidup di level maintenance, tapi level mastering. Maintenance itu tahun ini saya punya IPK 2,8. Ya, yang penting tahun depan ya sama, ya minimal dia nggak turun 2,7. Ya 2,8 puji Tuhan. Karena jangan. Itu Anda sementara hidup di level maintenance. Ya menjaga saja, merawat, yang penting ya Anda punya prestasi nggak turun-turun. Jangan. Anda sekali lagi di area apapun Anda harus hidup sampai di level mastering. Semua katakan mastering, menguasai. Kalau Anda kungfu ya Anda mastering kungfu, menguasai kungfu. Oke. Itu mastering. Berarti Anda excellent, Anda ahli di situ. Amin ya. Semua orang ingin jadi yang terbaik. Cuman masalahnya tidak semua orang tahu bagaimana menjadi yang terbaik. Ya tadi sementara penyembahan, terima kasih, lagunya sangat memberkati saya secara pribadi. Tadi sementara penyembahan, kan saya ingat nih khotbahnya judulnya menjadi yang terbaik. Tapi suddenly waktu sementara penyembahan, Tuhan memang benar ngomong jelas buat saya. Ewin, jadi yang terbaik versi C. Ewin, kamu jadi yang terbaik versi kamu. Kenapa? Karena memang benar teman-teman. Kadang ada orang yang jadi yang terbaik versi orang lain, dia terlalu memaksa dirinya, push dirinya, force dirinya menjadi seperti orang lain. Padahal dia nggak tahu. Mungkin kapasitasnya beda. Mungkin kepercayaan yang Tuhan kasih buat dia dengan orang itu beda. Makanya kadang-kadang orang terlalu memaksa sehingga pada akhirnya orang pakai segala macam hal. Yang penting dia bisa mencapai apa yang dia mau. Dan tidak jarang banyak orang-orang yang pakai cara yang salah, pakai cara yang tidak alkitabiah. Karena kita jadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Itu yang Tuhan mau. Oke, jangan terlalu memaksakan kita, saudara. Masing-masing kita beda. Amin, amin ya. Setiap kita talenta karunia yang Tuhan percayakan itu beda. Itu beda. Ada yang dikasih 2, dikasih 5, dikasih 10, beda teman-teman. Ada yang dikasih 2, Anda gak bisa paksakan diri Anda jadi yang terbaik versi yang Tuhan kasih 10. Gak bisa. Anda paksa sampai di skip ayam buat tumbuh gigi. Udah gak bisa jadi. Saudara, tangkap ya.
Jadi semua kita jadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Jangan terlalu paksakan diri Anda untuk jadi seperti orang lain. Masing-masing kita berbeda. Anda lihat Anda di teman kiri kanan itu beda loh teman-teman. Anda unik, Anda berbeda. Oke, lihat orang kiri kanan, colek dia, bilang buat dia, bro sis ale berbeda. Bilang bro sis ale unik. Amin. Tiap Anda, semua kita Anda unik. Oke. Umur saja beda, warna rambut beda, Alden warna mata beda, ya kan? Oke, ada yang warna mata peci, ada yang warna mata coklat, ada yang oke, semua kita berbeda teman-teman, ya kan? So teman-teman, kita harus berhati-hati. Oke, kalau kita ngomong soal menjadi yang terbaik, kita harus jadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Oke, ya tentunya panduannya firman Tuhan, dasar-dasar nilai-nilainya itu dibagikan firman Tuhan. Oke, sehingga kenapa Anda di Komsel Anda diajar, kenapa di Youth Anda diajar, di Ibadah Raya Anda diajar, itu tujuannya supaya Anda bisa menemukan potensi yang terbaik dari dalam diri Anda. Amin ya. Amin enggak teman-teman, ya kan? Ya dong. Halo, setiap kita punya potensi yang mesti digali, yang mesti ditemukan. Saya nggak tahu sampai saya di gereja ini, sampai Tuhan benar-benar bukakan potensi yang terbaik di dalam diri saya. Semua orang tahu bahwa saya punya latar belakang, saya tidak bisa ngomong di depan banyak orang. Semua orang tahu itu. Saya nggak fasih ngomong di depan banyak orang. Semua orang tahu itu. Oke, adik saya tahu. Oke, itu saya juga tahu setelah nikah. Ya kan sebelum nikah nggak tahu. Oke, ya semua orang tahu. Oke, saya nggak fasih ngomong di depan orang. Saya nggak bisa ngomong di depan orang. Bukan karena saya takut, bukan. Tapi karena saya punya keterbatasan dalam hal berbicara. Kadang-kadang kalau ngomong cepat saya langsung terputus gitu. Saya gitu. Kadang-kadang kalau waktu kecil ngomong langsung kayak stop, ya harus ada yang dipukul dari belakang baru ngomong sambung lagi gitu. Iya. Tuh. Apa ya kalau bahasa Indonesia bilang latah gitu, latah. Ya kalau ngomong, jadi saya nggak bisa ngomong cepat sekali. Kalau saya ngomong cepat sekali, pas napas mau habis udah tak putus. Gitu, nggak tahu ngomong apa, ya kan jadi latah. Nah, karena saya punya kekurangan itu yang bikin saya tidak suka banyak ngomong. Saya dari sekolah saya nggak bisa banyak ngomong. Saya kalau diri ngomong saya jadinya kayak agak was-was. Bukan karena takut orang, bukan. Tapi saya takut kalau saya ngomong di tengah ngomong saya, ya gitu, langsung hilang, langsung lost gitu, Itu ngatur gitu ya kan. Dan itu bikin saya jadi pribadi yang agak minder. Dari saya SD, SMP, SMA gitu, saya kuliah. Saya jarang berdiri berbicara di depan banyak orang, saya jarang. Kecuali memang tugasnya saya, baru saya ngomong. Kalau diminta saya nggak mau berdiri. Oke. Karena itu saudara, jadi bikin saya minder. Apalagi berkhotbah, men. Tapi saya bersyukur puji Tuhan sekali lagi. Di gereja ini yang pertama karena Tuhan, dan yang kedua karena saya punya orang-orang tua rohani, saya punya kakak rohani yang mereka bilang, Ewin saya bisa gitu. Ewin kamu bisa. Satu kali kami selesai ibadah raya, datanglah almarhum Pastor John datang buat saya dan beliau bilang begini, Ewin kamu mau nggak jadi PKS? Aduh ini PKS pemimpin kelompok sel, kamu mau nggak jadi PKS? Dia bilang gini, saya mau jadi PKS. Bilang Bapak, beta minta maaf. Kalau beta di kampus, beta mengajar mahasiswa, beta masih bisa jual. Cuma tinggal kasih tugas. Lah dong menggambar iko modul satu, gambar cicak. Arahkan dong lihat di mikroskop. Itu bisa Bapak. Oke. Tapi maaf Bapak, kalau Bapak suruh beta mengajar, beta yang bisa minta maaf. Data yang luar biasa, saudara. Makanya saya bilang ini benar-benar orang visioner. Oke. Beliau bilang gini, Bapak percaya saya bisa. Bapak beta bisa. Coba dulu, Bapak percaya bisa. Jadi sama kita punya nada naik, nanti juga nada naik. Gitu. Bapak bisa. Oh saya bisa. Ya kan? Gitu. Bapak bisa. Oh saya bisa. Coba dulu, nanti baru lihat. Kalau yang bisa ya sudah puji Tuhan. Kalau bisa, ya kan? Pada akhirnya saya ikut training. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pam. Sampai di ujian khotbah. Aduh. Ya kan? Tapi saya tahu, inilah perkataan hamba Tuhan ya. Udah kalau didoktrin kayak gitu memang benar masuk gitu. Saya bilang, aduh ini saya mau khotbah, bikin materi saya bisa bikin susun. Tapi berdiri ngomong ini gitu ya. Saya gini, aduh bagaimana caranya. Tapi saudara, di tengah-tengah saya punya kekalutan seperti gitu. Saya ingat Bapak kembali bilang gini,
Ose bisa. Ose bisa. Saudara ya sudah jadi pas ujian PKS, saya khotbah, pum selesai. Saya puji Tuhan semua, tangan. Ya saatnya kan pengumuman toh. Pengumuman ini siapa yang lolos ini, ya kan? Ya karena kami ujian ada yang lolos. Dan tahu saya tes untuk PKS itu sama-sama dengan Ibu Korwila, Ibu Bunda Kori, Gembala GKRI Shalom, Mas Sohi, Pastor No, banyak dengan Gembala dulu, mantan Gembala GDS Pasu. Bayangkan Anda berkhotbah di depan gembala-gembala Anda yang berdiri, tapi saya ingat Bapak bilang, saya bisa. Dan puji Tuhan, saya lolos PKS, saudara. Oke, teman-teman buatan sidang, haleluya, amin. Iya kan? Kalau nggak lolos, mungkin sekarang jadi hamba Tuhan dong, ya kan? Lolos, saudara, saya lolos. Ya. Tapi saudara, itu yang saya bilang. Saya bersyukur bahwa ada orang yang bisa menemukan potensi terbaik dalam diri saya yang saya sendiri nggak tahu saya bisa. Makanya saudara, percayakan diri Anda buat Anda punya pemimpin. Amin. Anda punya pemimpin, ada Pastor Lady, ada Pastor An, ada Kakak Jen, ada Kakak Cey, ada saya. Yang paling penting ada Ibu Gembala. Saudara, percayakan diri Anda untuk Anda punya pemimpin. Karena mungkin kadang-kadang Anda nggak tahu, tapi pemimpin Anda tahu bagaimana Anda bisa jadi yang terbaik. Bagaimana Anda punya pemimpin bisa keluarkan, bisa tolong Anda untuk keluarkan potensi yang terbaik di dalam diri Anda. Makanya paling penting sekali lagi Anda kasih hidup Anda buat Tuhan, kasih hidup Anda buat pemimpin Anda. Kadang-kadang kami keras, tegas, tapi itu baik karena kami mau semua kita jadi yang terbaik. Amin. Sekali lagi bilang buat orang kiri kanan, jadi yang terbaik. Next, yang berikut, saudara, untuk jadi yang terbaik, saya mau bilang bahwa untuk jadi yang terbaik, Anda nggak harus jadi orang besar. Masih nyambung dengan yang poin yang pertama tadi ya kan? Mungkin dia memang punya memang sudah dari awal memang sudah ditentukan dia punya kemampuan seperti gitu. Dia bisa jadi pejabat orang besar, presiden, menteri, gubernur, wali kota bisa. Anda nggak harus jadi seperti gitu. Oke. Untuk jadi yang terbaik Anda nggak harus jadi orang besar. Ya, untuk jadi yang terbaik Anda tidak harus jadi orang besar. Semua kita punya peran masing-masing. Semua kita punya tanggung jawab masing-masing yang harus dikerjakan. Ada orang-orang seperti Paulus, tapi ada orang-orang yang seperti Epapras, ya kan? Ada orang-orang seperti Paulus, kami pernah sharing. Ada juga orang-orang yang seperti Ananias, yang kata kitab a certain disciple, seorang murid biasa. Tapi tahukah Anda, dari tangan Ananias lahir seorang Paulus yang luar biasa, men. Jadi jangan pernah remehkan diri Anda. Oke, lihat ke dalam diri Anda. Kalau hari ini Anda minder, Anda bertobat. Jangan pernah remehkan diri Anda. Anda bisa jadi yang lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Itu aja. Kalau Anda kasih hidup Anda buat Tuhan. Oke. Ada orang seperti Paulus sekali lagi. Ada orang yang seperti Epafras. Mungkin ngomong Epafras, dia nggak terlalu top tenar seperti Paulus. Sebenarnya kalau bilang Paulus tahu. Epafras, mungkin hari ini ada yang mendengar ada nama Epafras. Mungkin ya. Dia ini dari Kolose, orang non-Yahudi. Dan dia kenal Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus lewat pelayanan Rasul Paulus di Efesus. Jadi sekitar 2 tahun 3 bulan dia ada di sana waktu Paulus di Efesus. Dia dididik, dia didisiplinkan. Dan pada akhirnya dia dimuridkan dan dia jadi hamba Tuhan. Epafras. Dan ini orang-orang biasa. Tapi saudara, waktu saya lihat ini orang-orang biasa yang mungkin nggak selevel seperti Paulus, tapi dia bisa mengeluarkan, dia punya potensi yang terbaik, dia jadi hamba Tuhan yang hebat. Walaupun nggak banyak orang yang kenal, walaupun mungkin banyak orang yang tidak tahu siapa itu Epafras. Tapi malam hari ini, saudara, kita melihat seperti hakim-hakim, saudara, mungkin orang banyak cuma tahu Deborah, siapa lagi, Barak. Gideon, ya kan, itu nama-nama top. Oke. Mungkin kayak Otniel, Ehud, Samgar, Tola, Yair, Yefta, Elon, Ebdon, Abzon, ya kan, mungkin gak banyak yang tahu. Kita tahu kalau Anda baca satu persatu mereka punya kisah. Sebenarnya ada kisah-kisah yang heroik yang luar biasa. Oke, ini yang saya bilang tadi, setiap kita punya potensi yang terbaik ada. Oke, cuman kita harus ingat bahwa masing-masing kita itu dipercayakan Tuhan itu beda-beda. Tapi intinya semua kita bisa jadi yang terbaik. Nah, kita kembali. Epafras, saudara, dia akan kasih contoh bagi kita malam hari ini. Kita akan lihat, kita akan belajar dari Epafras
bagaimana supaya kita bisa jadi yang terbaik. Apa yang harus diingat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Sekali lagi ya, Epafras dia mengikuti firman Tuhan, dia lakukan apa yang Paulus bilang, apa yang orang turunya ajar buat dia lakukan, dan pada akhirnya Epafras bisa keluarkan dia punya potensi yang terbaik di bawah didikan Paulus. Oke, ingat yang pertama. Oke, dengan cepat. Yang pertama, yang harus diingat supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Yang pertama, kita harus ingat ini bukan popularitas tetapi integritas. Semua katakan integritas, bukan popularitas. Oke, kita baca sama-sama Kolose pasal 1 ayat yang ke-7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Oke, sekali lagi tadi saya bilang dibanding Paulus, dibanding Simon Petrus, nama Epafras buat tenggelam. Gak banyak orang yang tahu, banyak orang yang tidak mengenal siapa Epafras. Mungkin lebih banyak orang tahu tentang 12 rasul yang hebat. Oke, dan tahu Epafras dia menjadikan Paulus sebagai dia punya patron dalam melayani. Nah, sampai sini saya mau bilang, saudara, Anda harus punya patron di gereja ketika Anda melayani. Yang pertama otomatis Tuhan Yesus. Saudara, saya bukan bilang idola ya, beda. Oke, saya bilang patron. Oke, teladan. Oke, sekali lagi saya nggak bilang soal idola. Idola itu salah. Idola itu berhala. Idola idol. Nah, saya ngomong soal patron. Ada patron, ada pribadi yang menjadi patron Anda di gereja dalam melayani. Itu penting. Epafras dia menjadikan Paulus sebagai dia punya patron dalam melayani. Makanya dia berhasil. Di gereja sekali lagi yang pertama Tuhan. Yang kedua Anda punya pemimpin rohani ada. Jadikan mereka sebagai Anda punya patron ketika Anda melayani. Ketika Anda di sekolah mungkin Anda bukan pelayan. Tetap jadikan mereka sebagai patron. Ada nilai-nilai yang saudara kekal, yang sifatnya kekal, yang bisa Anda ambil dari mereka. Dan itu baik. Itu baik untuk Anda. Oke. Nah, Epafras dia menjadikan Paulus sebagai patronnya dalam melayani. Oke. Dan dia melihat bahwa ketika Paulus melayani, bagi Paulus juga bukan soal popularitas. Dan dilihat ini dalam diri Paulus. Tapi yang dilihat dalam diri Paulus adalah soal integritas. Oke. Epafras saudara, dia melihat ini dalam diri Paulus. Oke. Paulus, semua orang tahu bahwa latar belakangnya orang sangat smart, sangat cerdas. Saya nggak tahu dia punya IQ berapa, tapi dia sangat smart. Saya tahu karena dia dididik oleh Gamaliel pada masa itu. Dia sangat pintar, dia sangat cerdas. Oke, saya juga nggak tahu dia kuasai berapa bahasa. Tapi kalau sampai dia bisa ke Eropa, ke Italia, ke Spanyol, saya tahu dia kuasai berapa bahasa. Mungkin juga Yunani, mungkin juga Ibrani juga dia tahu. Tapi saya yakin dia sangat pintar, dia sangat smart. Oke. Tapi saudara kita lihat bahwa dalam pelayanannya Paulus yang dia kejar itu bukan popularitas. Buat Paulus masalah terkenal itu nggak penting. Oke. Orang dia jadi top populer seperti ya kalau sekarang ya, orang dorong punya popularitas bisa lewat media sosial ya. Oke, bikin konten apa, bikin hal-hal yang kontroversi apa gitu ya kan. Dia jadi top, ya kan. Oke, bikin apa dia. Tapi Paulus pada masa itu buat dia bukan soal dia tuh terkenal. Oke, bukan soal popularitas. Tapi dia mau tunjukkan bagaimana sebagai hamba Tuhan, bagaimana sebagai seorang pelayan yang baik, bagaimana sebagai seorang anak Tuhan yang baik itu mengejar integritas. Oke. Karena banyak orang memilih nama dia tuh lebih terkenal dibanding namanya itu dikenang. Oke, bagi Epafras, ini contohnya dari Paulus, dikenal itu tidak penting, tapi dikenang itu yang penting. Oke, buat apa Anda terkenal? Oke, ini ada dua, terkenal dengan baik dan terkenal dengan jahat. Oke, buat apa Anda terkenal? Tapi pada akhirnya Anda nggak dikenang. Tahu ya. Lagi. Buat apa Anda terkenal, tapi pada akhirnya Anda tidak dikenang. Oke. Kalau boleh Anda terkenal, bahkan juga dikenang. Itu baik. Itu bagus. Ya kan? Tidak penting dikenal, yang penting dikenang. Makanya waktu orang kerja,
bisa lihat ini orang-orang yang seperti gini, etos kerjanya tinggi sekali. Oke, mereka bikin apa saja nggak penting, nggak peduli. Yang penting yang mereka kerjakan itu dia punya hasil ada. Saudara, mungkin orang baru nggak akan kenal siapa itu almarhum Pastor John. Tapi lewat karyanya orang akan mengenang bahwa dulu ada gembala GAH yang dengan tangannya sendiri bangun rumah Tuhan. Amin ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gak penting dikenal. Yang penting apa? Makanya hidup baik-baik. Amin ya. Saudara, waktu saya baca khotbah ini kembali ulang. Saudara, saya ingat soal pribadi Daud. Saudara, Daud itu sampai dilupakan loh. Saya baca ada berapa pandangan hamba Tuhan, pakar Alkitab yang mungkin beranggapan gini, sepertinya Daud ini anak angkat sepertinya. Dia bukan anak kandung. Sehingga waktu datang Samuel di rumah Isai, semua anak kumpul. Lah Daud di mana? Di mana? Sono pastor, di padang. Ngapain dia? Gembalakan cuma 2-3 ekor kambing domba. Ada pakar kitab juga, ya mereka juga berpendapat sepertinya mungkin Daud ini mungkin dia anak pungut kayaknya. Mungkin dia anak angkat. Sampai-sampai dilupakan. Yang ini Tuhan bilang Samuel bukan. Yang ini Tuhan, gagah tinggi, gagah mantap, maco ya kan. Ini sudah dia kalau pegang pedang seperti Hercules. Tuhan bilang bukan. Oh sudah, kalau dua lewat Tuhan yang ini Tuhan bilang bukan. Lah siapa lagi yang ada lagi? Tuhan bilang masih ada satu lagi. Samuel satu lagi. Samuel tanya, Isai, ini sama siapa anak? Iya sama sudah nih. Jangan marah, lupa. Ada satu di padang. Dan lihat Daud dilupakan loh. Ya, dilupakan. Tapi Alkitab mencatat saudara, semua yang dikerjakan Daud, dia kerjakan dengan sangat baik, dengan penuh bertanggung jawab. Makanya jangan heran kalau suatu saat Tuhan bawa Daud itu naik, dia dikenal dan dia dikenang. Jangan heran teman-teman. Daud sepertinya dia mungkin mengandung prinsip, mungkin dia menganut prinsip, ya tidak penting populer, tidak penting terkenal, yang penting bertanggung jawab sajalah begitu. Karena Daud tahu waktu dia bertanggung jawab dengan sendirinya, peninggian dari Tuhan itu akan datang. Amin ya, itu firman Tuhan loh. Oke, peninggian datang bukan dari timur, dari barat, utara, selatan, tenggara, Maluku Barat Daya, ya bukan ya. Oke, tapi peninggian datang itu dari Tuhan. Daud mengerti prinsip ini, makanya apa saja yang dikerjakan, dia kerjakan dengan penuh bertanggung jawab. Buat Daud bukan soal promosi, tapi soal tanggung jawab. Bagi Daud bukan soal popularitas, tapi soal tanggung jawab. Karena dia tahu waktu dia mengerjakan segala sesuatu dengan penuh bertanggung jawab, dengan sendirinya peninggian itu akan datang dari Tuhan. Dan yes benar. Seperti Paulus dia bikin aja. Apa yang dikasih tahunya buat dia kerjakan dengan baik. Dia bikin dengan baik. Saat-saat orang kenang. Daud sampai sekarang orang ngomong soal Daud. Ya, itu dikenang loh. Dikenang. Dan saya gak kenal Daud. Saya gak kenal Daud. Kalau ngomong soal kenal itu ngomong soal lebih dalam. Tapi saya mengenang ini ada pribadi yang benar-benar dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Intim. Raja yang terbaik yang pernah Israel punya. Maukah Anda dikenang sebagai yang terbaik? Amin. Maukah Anda dikenang salah satu anak youth yang terbaik yang pernah dimiliki GAH? Amin. Suatu saat walaupun mungkin Anda gak di sini tapi dikenang. Bukan soal popularitas tapi integritas Anda. Depan di belakang sama, ada ngomong Anda bikin. Itu paling penting, orang nilai Anda di situ. Jangan kejar popularitas, jangan kejarlah integritas. Amin. Karena promosi peninggian itu datang daripada Tuhan. Waktu Anda bertanggung jawab, Anda setia, Anda punya integritas sebagai anak Tuhan. Percayalah, waktunya Tuhan. Oke, waktunya Tuhan. Promosi akan datang bagi Anda. Nantikan saja, amin. Reputasi, jangan dikejar. Darah, reputasi itu dikasih ya. Reputasi itu dikasih. Oke, itu nggak dikejar. Banyak orang salah, banyak orang keliru. Orang kejar popularitas, orang kejar reputasi. Lalu orang mengabaikan yang lain-lain. Nilai firman Tuhan, nilai kemanusiaan. Hanya untuk kejar reputasi, popularitas. Saudara, reputasi jangan dikejar. Reputasi itu dikasih. Orang akan kasih, wah, orang akan kenal. Jadi reputasi juga bisa baik, bisa jadi buruk. Ya kan? Reputasi yang mana yang Anda dapatkan tergantung apa yang Anda bikin.
Oke, ya sekali lagi bilang buat orang kiri kanan, bukan popularitas tapi integritas. Dikenang bukan dikenal. Ya. Gak penting dikenal, yang penting Anda dikenang. Itu paling penting. Amin ya. Saya nggak hafal nama Anda, tapi saya akan ingat. Saya ingat Pastor Lady punya anak komsel dulu yang kayak gini. Wah, dia baik sekali. Sekarang di mana ya? Iya kan? Saya mungkin nggak kenal namanya siapa, nggak tahu namanya siapa. Tapi saya ingat karena dia baik sekali. Melayani dia kalau melayani kalau di wadah youth dia kayak gini sopan. Itu dikenang. Penting, ya kan? Amin. Oke, Amsal 22 ayat 1 katakan begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga. Amin. Saudara, ingat kalau Anda mau jadi yang terbaik, oke, dalam hidup Anda, dalam diri Anda, ingat bukan soal popularitas. Jangan cari popularitas, jangan cari peninggian, jangan cari promosi. Hidup benar di hadapan Tuhan. Oke. Dengan sendirinya itu akan datang bagi Anda. Yang kedua kita mau ingat, oke, saudara, apa sih ini yang Epafras dia lihat dari dalam diri Paulus dan ketika dia contohi, dia juga benar-benar jadi bisa keluarkan yang terbaik dari hidupnya. Yang kedua yang saya catat di sini dari Epafras, oke, bukan posisi tetapi fungsi. Kita baca Kolose pasal 4 ayat yang ke-13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Buat Epafras itu bukan soal posisi tapi fungsi. Amin ya teman-teman ya. Oke, Anda tahu stuntman. Kalau tahu stuntman, oke, saya jelaskan ya. Saudara, biasa kalau aktor-aktor atau aktris-aktris beken yang terkenal top di Hollywood, kadang-kadang ketika film-film action ada laga-laga yang agak sedikit ekstrim, itu mereka nggak lakoni laga itu, tapi dipercayakan untuk seorang yang lain yang namanya stuntman. Misalnya lari, lompat gedung tinggi yang jaraknya 4 meter, nah itu dipercayakan buat stuntman. Itu menjaga supaya jangan sampai aktor utamanya cedera. Kalau cedera, ya biar juga stuntman yang cedera, kasihan juga ya. Tapi dibayar mahal. Oke. Nah, stuntman. Jadi Anda mengerti bahwa di balik nama besar seorang aktor atau aktris ada peran besar seorang stuntman. Di balik layar dia nggak dikenal, okay. Mungkin nggak dianggap penting, tapi dia punya kontribusi sangat besar. Stuntman mungkin dia sama, mungkin bukan soal posisi, dia bukan aktor yang top, yang terkenal, tapi fungsinya itu vital. Bukan posisi tapi fungsi. Kami tahu semua kami punya pelayanan bisa berhasil. Di komsel kami berhasil. Di gereja kami berhasil. Gereja bertumbuh karena ada Anda di sini. Amin. Anda seperti kayak nggak percaya. Oke, saya kasih contoh. Anda bayangkan saja, saya khotbah di saat yang bersamaan saya turun, saya atur mixer di sana. Saat yang bersamaan, jadi waktu Shalom, sorry sebentar ya. Saya ke belakang bikin mixer apa? Saya balik lagi. Shalom, apa? Terus anak kecil, maaf ya, saya ibu bapak boleh keluar. Anda tangkap ya, bukan soal posisi, tapi soal fungsi. Saya jadi mungkin bisa berkhotbah. Saya nggak bisa kerjakan bagian Anda, multimedia. PW di sini, ya kan? Asyir di belakang, pendoa syafaat. Anda penting, amin. Jadi lihat orang kiri kanan bilang pada dia, Anda penting. Tapi pastor, yang semua tadi yang pastor bilang itu semua pelayan. Pastor, beta bukan pelayan. Anda juga penting. Amin. Semua organ tubuh dalam diri Anda itu penting. Ya kan? Mata nggak bisa bilang bahwa saya paling penting. Ya udah kalau gitu makan pakai mata. Kaki atau paru-paru nggak bisa bilang bahwa dia yang paling penting. Nah kalau bagatal, gak pakai paru-paru juga. Ada kuku kan, ini paling kecil kuku ya kan, tapi kalau bagatal, aduh enak ya kan. Kecil, kadang nggak dianggap, tapi punya fungsi sangat besar. Amin, amin ya. Jadi jangan Anda sepelekan diri Anda. Amin. Dan kami mungkin di sini kami bisa berkhotbah, kami sampaikan firman Tuhan, kami doakan Anda. Tapi yang menjangkau marketplace itu Anda.
Kami nggak bisa turun sampai ke pasar, ke kantor, ke kampus, tapi Anda bisa, amin. Maka saya bilang kalau gereja ini besar, Anda punya andil ada di dalamnya, amin. Anda kayak nggak percaya, amin ya. Ya dong, ya kan? Betul ya, Anda ajak teman Anda ke komsel, dia didoakan hidupnya, dia hidup berubah. Itu. Jadi kadang-kadang yang nggak terlihat, tapi fungsinya sangat vital. Jadi bukan saudara, bukan yang paling hebat yang di sini yang nyanyi, yang khotbah, saudara. Tapi di belakang waktu Anda menginjili orang, waktu Anda sharing, Anda punya kesaksian hidup buat dia dikuatkan. Anda berfungsi dengan baik loh. Amin ya. Dan tanpa Anda sadar, Anda sementara mengeluarkan potensi yang terbaik sebagai jemaat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi saudara, jangan sepelekan diri Anda, kecuali Anda berdosa. Selama orang hidup berdosa, dia nggak bisa keluarkan potensi yang terbaik dalam diri dia. Nggak bisa. Itu seperti dikunci. Harus di-unlock dulu, saudara. Harus di-unlock, baru bisa itu keluar. Ya kan? Harus seperti gitu. Jadi, saudara, lihat orang kiri kanan. Ali bilang bahwa dia, ternyata Ali sangat berguna. Balik bilang dia, saya baru tahu. Iya. Saudara, Epafras mungkin gak sepopuler Paulus, tapi dia punya pelayanan sangat penting buat Paulus. Dia punya posisi gak sama seperti Paulus, tapi dia punya pelayanan sangat penting buat Paulus. Laodikia, Hierapolis, siapa yang ngerawat? Epafras. Paulus di mana? Dalam penjara mungkin. Timotius gak selevel dengan Paulus kalau kita ngomongnya hitungannya. Tapi perannya sangat penting. Onesimus ini orang-orang yang kalau Anda baca di dalam kitab ini mungkin orang nggak anggap. Tapi perannya sangat vital, men. Jadi di balik layar pun ada orang-orang yang hebat yang mungkin gak terlihat. Dan itu Anda. Amin. Bilang ini, Tuhan Yesus terima kasih. Saya orang hebat. Amin. Yes. Ya dong. Serius. Ya kalau ada yang bilang gini, pembodoh buta huruf. Sorry men. Beta pastor bilang beta orang hebat. Beta PKS bilang beta orang hebat. Beta pun Tuhan bilang beta orang hebat. Amin. Amin. Yes dong. Jadi jangan pernah ada seorang pun yang anggap engkau rendah, remeh, udah terserah. Whatever, terserah. Mereka mau bilang Anda bodoh, udah terserah. Itu versinya dia. Sorry, saya versi saya. Apa yang Tuhan bilang, itu saya. Dan Tuhan bilang saya unik, saya berharga, saya hebat, saya luar biasa, saya bisa, saya mampu, saya cerdas, saya pintar, saya smart, saya brilian. Yes, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Itu yang Tuhan bilang. Nah, kalau ada masalah, ya amatir komsel kemarin, kalau ada masalah, jangan pesimis. Tuhan sudah kasih buat Anda itu kepintaran, kecerdasan, kreativitas. Think smart, think brilliant. Oke. Amin. Kemarin saya sharing dengan teman-teman, saya ulangi mereka sekali lagi. Saya kasih mereka sekali lagi. Karena memang sejak awal itu Tuhan ciptakan Anda semua, kita, saya dan saudara semua kita. Sejak awal Tuhan ciptakan kita dengan lengkap dengan potensi dan kehebatan Allah. Sejak awal diciptakan seperti itu. Cuman dosa yang menghalangi itu. Maka saya pakai istilah harus di-unlock di gereja. Oke, didoakan, diputuskan. Potensi Allah itu sudah ditaruh Tuhan dalam diri kita. Imago Dei itu bukan soal muka sama ya, face sama di sini. Ada yang muka cincin sama dengan Tuhan Yesus. Saya melihat. Oke, ada. Ya, ada yang hidungnya mancung ke dalam, mancung keluar. Ya, puji Tuhan, ya kan. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya dipaksa lurus, ada. Ada alisnya lurus tapi dibikin bengkok seperti bambu. Alisnya linear dibikin progres. Kan kalau linear kan rata. Tapi dibikin linear, progres nah gini. Jadi alisnya bukan gini, tapi gini. Oke. Dan yang Tuhan maksud itu Anda diciptakan dengan kehebatan Allah, kepintaran Allah, amin, kuasa Allah, amin, amin. Yes, itu Anda,
Cuman dosa yang halang gitu. Makanya kita bilang, for men have sinned and fall short for the glory of God. Karena manusia telah berbuat dosa dan dia jatuh sedikit fall short kemuliaan Allah. Ngomong soal kehebatan, kepintaran Allah. Darah Adam itu sangat smart, sangat cerdas. Saya nggak tahu dia punya IQ berapa. Anda tahu Anda punya IQ? Jangan bilang nanti Anda malu. Saya nggak tahu saya punya IQ, mungkin jongkok nyaris tiarap, saya nggak tahu. Oke. Tapi ya saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan, haleluya. Oke. Darah saya nggak tahu IQ-nya Adam berapa, tapi saya tahu dia sangat cerdas. Karena waktu dia diciptakan, Allah bilang dia serupa dan segambar dengan kita ya. Allah bilang. Oke. Makanya kita bisa bayangkan waktu dia tinggal terus mau over musim ya. Ujang guntur basar alam. Ujang basar alam. Mungkin Adam kayak gini aja. Tutup mulu, diam. Luar biasa sekali. Itu baru satu. Lihat. Kita bilang gini. Waktu Adam dan Hawa ada, Tuhan bilang buat Adam usahakan dan kelola taman ini. Taman yang di dalamnya mengalir 4 sungai besar. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ini taman gak kecil. Sangat besar. Super duper besar. Tuhan bilang buat Adam usahakan kelola taman ini. Kalau kita ngomong soal usahakan kelola, kita butuh tools. Skop, cangkul, matelu, apalah ya kan gitu kan. Masa itu ada? Bagaimana Adam bisa mengusahakan merawat taman itu? Pastor Wolfing keluar kukunya panjang, tinggal dicangkul-cangkul gitu ya, mitan. Ada bukan saudara? Saudara, saya sendiri nggak bisa berpikir sampai gitu. Yang saya tahu karena Adam sangat cerdas, dia bisa bikin apa saja jadi tools. Jangan bayangkan bahwa untuk tebang pohon, Adam gini, pohon rubuh. Enggak. Dia cara kerja bukan kayak gitu. Dia pasti pakai alat. Tapi saya nggak tahu dia bikin dari apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu dia sangat cerdas sebelum jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Anda lihat, Adam bikin pakaian dari apa? Untuk tutup dia punya ketelanjangan, dari daun pohon ara. Anda baca, Tuhan waktu lihat Adam dan Hawa telanjang. Lalu, pastor tapi daun itu kan kreatif. Itu bukan kreatif, itu pamalas, ya kan? Tuhan bikin pakaian buat mereka baru dari kulit binatang. Mana yang lebih baik? Harusnya Adam bisa bikin sama seperti yang Tuhan bikin. Tapi kenapa dia bikin dari daun pohon ara? Jangan bilang kreatif ya, itu gak kreatif. Kenapa? Karena dia fall short of the glory of God. Karena berdosa, kepintarannya itu jatuh. Tapi Anda lihat waktu Anda dipulihkan, waktu Anda bertobat, itu kehebatan Anda. Kepintaran Allah maksud saya, kehebatan Allah itu dikembalikan bagi Anda. Anda yang dulu yang bikin apa gagal melulu. Saya percaya waktu Anda didoakan, diputuskan, dilepaskan. Saya percaya. Oke, seperti Yusuf kata Alkitab, apa saja yang disentuh dengan tangannya itu diberkati. Amin. Budak di ladang. Oke, Potifar ya. Budak di ladang panas-panas. Tangkul tanah. Tapi semuanya dikerjakan bertanggung jawab, setia, berhasil, baik-baik. Potifar bilang, ini beda. Bahwa dia naik level lagi dari budak di ladang, sekarang budak di rumah. Saudara, kalau Yusuf saya bilang ini dia bukan budak, bukan, tapi mau bilang budak, namanya memang dinamakan budak, tapi dia punya pekerjaan itu sebenarnya bukan pekerjaan. Karena semua hal kata kitab itu dalam rumah dipercayakan buat Yusuf. Budak apa yang dipercayakan semua hal di dalam rumah? Kecuali yang tidak cuma nyonya Potifar yang bergatal itu, ya. Itu yang tidak dipercayakan buat Ucu. Iya, kalau Anda baca kitab ya kan? Ya. Cuman itu yang tidak dipercayakan buat Ucu. Tapi semua hal dipercayakan. Lihat. Masih nyambung dengan poin yang pertama tadi itu. Bertanggung jawab, promosi dikasih dari budak di ladang, ya kan? Jadi budak di rumah berhasil. Difitnah pastor, masuk penjara, turun promosi, seketika sepertinya mundur. Jangan salah, Allah punya cara. Dia di penjara. Sekarang status bukan budak. Apa? Nabi. Tapi Anda lihat dalam penjara pun semua hal dipercayakan kepada Yusuf. Semua orang mungkin makan dalam sel, Yusuf berjalan keluar. Dia pegang kunci sel. Luar biasa loh. Itu beda, iya kan?
Kepala penjara lihat Yusuf ini berbeda. Berbeda. Maka jangan heran. Tuhan bilang, nyong cukup. Susahnya ale naik. Ale potensi sudah belia. Stop. Sekarang kita bosin naik. Dan Nabi Perdana Menteri Mesir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kadang-kadang katong ingin tahu adik-adik teman-teman. Kadang-kadang kita nggak tahu. Okay. Di mana kita punya potensi yang terbaik. Tapi waktu kita lakukan dengan setia, pelayanan kita, pekerjaan kita, tugas kita, lakukan dengan baik saja. Okay. Lakukan dengan baik saja. Saudara kita akan lihat. Okay. Kita akan lihat. Jadi kalau sekarang belum kepala bidang, setia kerjakan dengan baik. Ingat, bukan soal posisi, tapi fungsi Anda di situ. Anda jalan nggak? Belum apa-apa sudah pengen menjadi kepala kantor. Ya baru jadi staf biasa sudah mengeluh banyak. Jangan. Oke. Anda berfungsi enggak jadi staf yang baik? Itu dulu di tempat kantor itu. Oke. Ini jadi pelajaran buat semua kita, termasuk saya saudara. Kita berfungsi enggak jadi instrumen yang baik. Kalau Anda pegawai kantoran, Anda jadi enggak karyawan kantoran yang baik? Anda berfungsi enggak jadi karyawan kantoran yang baik? Itu paling penting. Oke. Jadi saudara, gini. Di sini saya tulis. Saya ingat lagi. Oke, Anda tahu Jackie Chan, tahu ya? Jackie Chan. Tahu ya Jackie Chan ya? Ini aktor Asia yang sangat sukses. Oke, dia juga jarang pakai stuntman. Dia lebih banyak lakukan sendiri laga-laga yang ekstrim dia bikin sendiri. Tapi waktu dia tuai kesuksesan, saat dia diwawancara, saya ingat ini almarhum Pak Terjun pernah cerita juga. Dia diundang dalam di satu stasiun TV swasta dan dia diwawancara. Lalu ditanya-tanya, lalu akhirnya si reporter tanya buat dia, buat kamu apa sih arti hero? Hero itu apa sih? Gitu. Ditanya buat Jackie Chan. Dia punya jawaban ini seperti kayak akan kayak dia jadi sebuah quote yang luar biasa. Dia bilang gini, hero is ordinary man doing extraordinary things. Hero is ordinary man doing extraordinary things. Pahlawan atau orang hebat itu orang-orang biasa, tapi yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Anda hero, amin. Anda bukan superhero beda. Anda hero. Anda orang biasa, tapi Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang mungkin kami hamba Tuhan pun gak mungkin bisa bikin itu. Tapi Anda bisa bikin. Amin. Anda bisa jadi seperti Epafras, seperti Ananias. Bisa. Bukan di atas, di belakang. Tapi Anda fungsinya sangat vital buat kami. Penopang buat kami di Komsel, penopang buat kami di gereja, di youth, penopang buat ibu gembala di gereja dalam pelayanan. Itu penting teman-teman. Jadi saudara, kita lihat diri kita masing-masing, termasuk saya juga, semua saudara, saya juga, semua kita lihat diri kita. Ini bukan soal posisi, tapi soal fungsi. Kerjakan bagian kita dan kita bertahan sampai saatnya mahkota Tuhan dihadiahkan bagi kita. Haleluya, amin. Sekali lagi bilang buat orang kiri kanan, bukan soal fungsi, bukan soal posisi, tapi soal fungsi. Bukan soal posisi, tapi soal fungsi. Itu penting. Yang terakhir, haleluya. Dari Epafras apa yang dilihat? Apa yang harus kita ingat? Supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Yang ketiga, bukan self-center, tapi man oriented. Ini apa lagi? Bukan self-center, tapi man oriented. Kita baca Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Anda boleh simak. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Lihat, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Dia gak berdoa buat dia punya diri sendiri, dia berdoa untuk orang-orang sana. Supaya apa? Kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dan lihat, dalam pelayanannya Epafras, dia gak cari keuntungan buat dia punya diri sendiri, tapi dia bekerja untuk jiwa-jiwa. Dia bekerja supaya orang lain juga
bisa diselamatkan. Segala hal yang dikerjakan bukan untuk dia punya diri sendiri, bukan self-center, tapi semua yang dikerjakan untuk kepentingan orang banyak. Yang penting orang-orang di sekitar dia diberkati. Yang penting orang-orang yang dia layani diselamatkan. Yang penting jiwa-jiwa yang dilayani itu terima Tuhan Yesus. Dalam konteks dia sebagai hamba Tuhan. Nah, konteks Anda sebagai mahasiswa, sebagai seorang karyawan di kantor, sebagai seorang staff di tempat Anda bekerja, apa yang bisa Anda kerjakan? Apakah semua yang Anda kerjakan itu berpusat buat diri Anda sendiri? Tadi Kakak Vita sharing, dia punya gaji, akhirnya dia juga tahu, oh ya sebenarnya dikasih aja lah buat mamanya yang kelola. Dia belajar mempercayai mamanya. Oke, dia nggak belajar, ini kan gaji saya buat diri saya sendiri, tidak. Oke, kadang-kadang kita self-center teman-teman ya. Oke, kadang-kadang kita lupa bahwa ada orang-orang di sekeliling kita. Oke, ya sebenarnya mereka butuh Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita, mereka lagi menanti pertolongan kita. Oke, teman kampus Anda, teman sekolah Anda, mereka lagi menanti itu. Oke. Cuma karena segala yang kita lakukan itu berpusat buat diri kita sendiri, makanya kita nggak bisa lihat orang-orang seperti gini. Teman-teman, dalam konteks kita menjangkau jiwa-jiwa, dalam konteks kita punya KKR nanti tanggal 20-23. Dan mari kita jangan self-center. Anda sudah diselamatkan. Amin. Oke, sekali lagi ya. Anda sudah diselamatkan. Apa kabar dengan orang-orang di rumah? Teman, mungkin Anda punya teman-teman di kompleks Anda. Apa kabar dengan orang-orang yang ada di kampus, di tempat Anda bekerja? Sudahkah mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mari jangan self-center. Seperti Epafras, man oriented. Dia lihat ada orang-orang yang butuh Tuhan. Ada jiwa yang perlu dilayani, dia layani. Dan dia bukan cuma di Kolose loh. Anda baca, Laodikia, Hierapolis itu ratusan kilo. Tapi dia layani. Oke. Ada yang dia korbankan. Iya benar. Oke. Kalau self-center nggak ada yang dikorbankan. Tapi kalau man oriented harus ada yang dikorbankan. Ada harga yang harus Anda bayar. Tenaga Anda, uang Anda. Tapi ingat, untuk setiap jiwa-jiwa yang diselamatkan, nama Anda juga dicatat. Amin. Suatu saat ketika semua kita pulang, kata firman Tuhan, Anda dikasih salah satu mahkota, itu mahkota jiwa-jiwa. Jangan sampai Anda masuk surga dengan kepala botak. Rambut di sini ada. Oke, ya jangan. Oke, puji nama Tuhan. Saudara, kita masih punya waktu 2 bulan kurang. Tapi saudara, saya rindu supaya tema firman Tuhan, tema GKARI tahun ini buat kita itu digenapi.